Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana Cina melakukan ghusul fikri, terutama di Indonesia. Dia bangun namanya Holding Modern Muslim Network, membangun jaringan Muslim Network. Dan begitu rinci. Jadi mereka ingin menjadikan umat Islam di Indonesia ini, yaitu Islam moderat, yang akhirnya muncullah Islam Nusantara. Itu yang diinginkan oleh Amerika. Jadi Amerika minta umat Islam di Jawa ini sesuai dengan keinginan Amerika. Kalau umat Islam di Indonesia ini komitmen dan Al-Quran dan As-Sunnah, itu musuh number one. Makanya muncullah fikih Islam Nusantara. Ada 3 yang krusial. Yang pertama, Islam Nusantara itu punya keyakinan semua agama sama. Ini yang harus jadikan sebagai akidah. Semua agama sama, pluralisme. Satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Padahal jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, manakala umat Islam menerima keyakinan semua agama sama, itu batal syahadatnya, gugur imannya. Inilah yang penegasan. Bahkan Majelis Ulama Indonesia Pusat tahun 2005 mengeluarkan fatwa sekularisme, pluralisme, liberalisme haram hukumnya bagi umat Islam di Indonesia. Jadi sampai seperti itu Majelis Ulama. Bahkan Majelis Ulama Indonesia Pusat bidang Komisi Fatwa MUI Pusat melakukan pertemuan istimewa di Belitung, Sumatera, mengeluarkan fatwa salah pluralisme agama hukumnya haram bagi umat Islam. Tapi setelah itu kecuali untuk kenegaraan. Jadi ada embel-embel. Jadi depannya itu tegas, salah pluralisme agama haram hukumnya bagi umat Islam. Tapi kalau untuk kenegaraan, berarti ini ada tekanan untuk ulama. Kenapa? Ulama kan support dari pemerintah, iya kan? Tapi beda pada saat Ketua MUI-nya Profesor Tim Samsudin. Waktu itu beliau menegaskan, sudah pengurus MUI tidak boleh menerima gaji dari pemerintah, sehingga akhirnya fatwanya tegas. Jadi seperti itu. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, sampai akhirnya yang kedua, yang sangat krusial di gereja fikih Islam Nusantara ini, menerima pernikahan antar agama. Ini padahal undang-undang perkawinan itu kan sudah menegaskan berlangsungnya pernikahan itu harus seakidah.
Nah, dengan munculnya moderat ini tadi, jaringan Islam moderat ini, kita diacak-acak oleh Amerika. Jadi Amerika membiayai program menjadikan umat Islam di Indonesia ini Islam moderat. Aneh kan? Orang kafir membiayai pembinaan Islam moderat. Artinya apa? Umat Islam harus jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang diinginkan oleh Amerika. Kemudian yang ketiga, yang salah, yang paling krusial, yaitu kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal. Kira-kira sudah masuk di mana? Sudah. Bahkan sempurna. Ya. Kearifan itu kalau saya teliti, ternyata bapak-bapak yang dimuliakan Allah, lembaganya namanya Report Organization, pusatnya di Jakarta. Itu pendanaan terbesar dari orang-orang Yahudi Amerika dan orang-orang Kristen di Amerika. Kalau saya buka webnya, manakala ada umat Islam yang komitmen pada Al-Quran dan As-Sunnah, itu musuh number one. Sehingga akhirnya jargon yang dimunculkan mulai dari pusat sampai desa, kearifan budaya lokal, mulai dari balai kota Malang diadakanlah upacara sesajen dan 1000 doa, ditambahi ogoh ala Hindu. Padahal umat Islam mayoritas di mana? Dan saya tanya, itu siapa yang ngegolkan ada acara sesajen dan 1000 doa bukan ogoh-ogoh di Balai Kota Malang? Itu ternyata ketua DPRD Pak Madi, orang Hindu, ketua DPRD Kota Malang. Jadi dia benar-benar satu orang saja bisa merubah budaya umat Islam, bisa merubah rusak tatanan umat Islam di Malang. Satu orang ini. Sementara umat Islam tenan saja. Bahkan sempat saya tanya tabayun kepada dosen UB. Saya tanya, Ustaz, ini Pak Modi ini sudah masuk Islam atau belum? Belum, Ustaz. Tapi kok baliho-baliho di pojok-pojok Malang dia pakai busana muslim, pakai kopiah, baju takwa, istrinya pakai busana muslimah, padahal dia adalah orang Hindu. Nah, ini dijawab oleh teman saya, dosen UB ini. Ustaz, itu tujuannya untuk menjadi wali kota Malang. Nah, umat Islam itu kan mudah dikelabui. Yang penting tampilannya Islam, padahal Hindu. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan, akhirnya tambah festival budaya menjamur di Malang, apalagi bersih desa, sedekah bumi. Di Malang Selatan laut Bantengan, Son Borang. Ini jadi umat Islam strategi Body Modern Muslim Network ini tujuannya untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bahaya umat Islam sadar. Kenapa orang-orang kafir itu kok begitu semangat untuk mengkafirkan umat Islam? Karena itu
Jadi kalau ada orang Islam keluar dari agama Islam, itu mereka senangnya bukan main. Jadi seperti itu. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian Indonesia benar-benar ini yang benar yang mana? Situ jam 2 itu jam 5 berarti salah semua. Ini yang benar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Indonesia benar-benar sekarang ini dicengkram oleh Cina dengan proyek One Belt One Road. Ini alat baru penjajahan Cina terhadap negeri-negeri kaum miskin. Dari proyek obor Cina diyakini banyak kalangan dapat memberikan kerugian bagi Indonesia. Obor dianggap menjadi visi geoekonomis Cina paling ambisius dengan melibatkan 65 negara dan melingkupi 70% populasi dunia. Banyak bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, wa makar wa makarallah wa khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Sehingga akhirnya tahap demi tahap bandara ilegal Morowali langsung di-cut oleh Menteri Pertahanan. Selesai bandara ilegal Morowali, ternyata Menhan memberikan statement, kita menghadapi musuh dalam selimut. Siapa itu? LBB. Jadi ternyata Indonesia dicolongkan. Sampai Profesor Dr. Salim Sahid, Allahyarham, Guru Besar Ilmu Politik dan Militer Universitas Indonesia. Jadi pamannya Luhut bin Sarpanjaitan itu PK. Makanya dia mensupport terbesar, mensupport Cina untuk masuk ke Indonesia. Jadi ini benar-benar tantangan umat Islam cukup berat. Bahkan belum selesai Morowali, muncul lagi bandara ilegal Maluku Utara. Jadi ternyata bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, bandara ilegal Morowali itu menjadi entry point, itu masuk imigran tanah tentara pihak Cina. Bahkan persenjataan dari Cina bisa masuk tanpa becukai, imigrasi dan sebagainya. Jadi ini benar-benar negara di dalam negara. Alhamdulillah langsung dikat. Sehingga akhirnya Menteri Pertahanan Pak Jenderal Syafri Sabudin mengerahkan Kospasgat Angkatan Udara. Kemudian Morowali Maluku Utara. Bahkan Presiden Prabowo sudah mengingatkan ada 3,7 ton emas lari dari Indonesia. Itu terdeteksi di Budapest, Hongaria. Jadi 3,7 juta ton emas. Kira-kira 3,7 juta ton emas itu berapa? Bahkan intelijen Presiden Prabowo juga mendeteksi emas batangan yang disimpan oleh Mulyono itu di Budapest, Hongaria. Jadi ternyata kaya. Mulyono itu kan kaya. Belum lagi Presiden Prabowo akan
tahun 2026 akan redominasi ya, redominasi 1.000 jadi 10.000 jadi 10 ya kan. Sehingga itu salah satu strategi Presiden Prabowo untuk supaya mereka menukarkan uang. Dari situlah tercetek siapa yang menyimpan triliunan rupiah. Itu strateginya Pak Prabowo. Jadi nggak usah pakai jalan rumit, langsung 2026 akan terjadi. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ternyata pengkhianatan bangsa ini ternyata lebih banyak daripada penyelamat bangsa. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, sudah waktunya sudah habis. Kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa